meninggal sekuat. Yang ini kami baru lihat versi lain. Yalah, secepat ini. Kemudian akhirnya ya dari 3 jadi 2. Dan tadi kami menyadari bahwa mesti menjadi pengganti ibu buat Bella dan Kiki. Bagaimana menemani kakak ipar saya untuk kuat, karena kami belum pernah melihat Ikang sesyok ini. Kami melihat waktu Mbah Yuja, ibunya meninggal, Ikang kuat. Waktu Dato, ayahnya meninggal pun kuat. Mbak Uti, kakak sulungnya meninggal, kuat. Yang ini kami baru lihat versi lain dari kakak ipar kami, hancur. Dan tugasnya sebagai adik-adiknya Marisa dan juga ipar-ipar yaitu Gilang dan Mas Eki, tugas kami adalah menguatkan Ikang untuk bisa menjadi orang tua ganda ya, sekarang jadi ibu dan jadi ayah gitulah buat anak-anaknya. Ya, jadi mungkin ini suatu hal pukulan. Mungkin buat yang pergi bagus ya, nggak ada sakit. Karena ini yang mungkin diimpikan oleh semua orang, nggak menyusahkan, dan yang pergi juga nggak merasa susah, les aja begitu. Tapi buat yang ditinggalkan tentu ini cerita lain, sehingga perlu PR. Kak, tadi Ikang sendiri sempat bilang katanya udah nggak mau nyanyi lagi karena merasa kehilangan. Mungkin Kak saya tahu mungkin seperti apa? Itu pun yang bisa jawab orangnya, karena pada saat lagi shock tentu apapun yang akan dijawab ya. Karena itu kan impuls yang langsung ada dirasa kemudian dikatakan. Tapi saya yakin bahwa seni itu sangat menyembuhkan, dan mudah-mudahan kakak ipar saya tidak berhenti bernyanyi, karena siapa tahu itu menjadi obat penyembuh luka yang ada saat ini. Karena sendiri mereka kan kemana-mana berdua dari tahun 80-an, jadi kan udah gitu nggak ganti-ganti, itu aja kan. Mungkin kalau kami adik-adiknya kan suaminya kemana, istrinya kemana. Kalau ini kan renteng-renteng berdua gitu loh. Nah, itu beda. Dan anak-anak saya juga, kami tuh baru menyadari, saya dan Suraya tuh baru menyadari bahwa wajah kami tuh gak jauh berubah. Jadi ketika waktu kami lihat Mbak Ica dikafani, begini wajahnya, terus anak-anak saya bilang, kok wajahnya persis kayak ibu gitu ya, atau kok kayak mama ayah gitu. Jadi kami oke. Saya sama Suraya nggak dapat mimpi apa-apa, nggak dapat tanda apa-apa. Biasanya tuh selalu ada ketika orang tua kami mimpi gigi putus, bentar nggak sih Kak? Iya, anaknya Kak. Iya, anaknya. Tapi kalau saya nggak ada tanda, jadi nggak tahu ya. Mungkin mudah-mudahan ada pembelajaran baik. Tapi yang pasti pembelajarannya karena kami tinggal berdua, sekarang lebih merapatkan barisan, karena tentu nggak mau kecolongan lagi. Karena saya nggak tahu sebetulnya kakak saya sakit gitu loh. Kan lelah kan gitu. lelah usia, mau ulang tahun yang ke-62, sesibuk itu saya jarang berkomunikasi, jadi saya tidak tahu bahwa dia lelah. Besok tanggal 15 mau ulang tahunnya.
Iya, Mungkin ada pembahasan itu nggak sih buat rencana gitu? nggak tahu. Iya, belum ada sama sekali. Tapi ketika saya ke makam gitu melihat batu-batu nisan, saya baru ngeh loh, banyak sekali batu nisan. Tanggal lahir sama tanggal wafat itu nggak jauh beda. Sebelum atau beberapa waktu sesudah. Jadi buat yang mau ulang tahun atau habis ulang tahun, berbuat baiklah karena kita tidak pernah tahu. Berarti terakhir ketemu kapan nggak? Terakhir ketemu sama almarhumah sendiri? Nah, kami berkomunikasi karena memang rumahnya kan jauh ya. Saya beda kota kan. Gitu. Yang saya tinggal di Bogor. Kakak saya tinggal di Bintaro. Jadi kami juga bukan tipe keluarga yang renteng-renteng kemana sama-sama gitu, bukan tipe kayak begitu. Tetapi pasti menjaga komunikasi. Yang pasti lewat WA komunikasinya. Mbak, terharu nggak sih tadi melihat Mbak Fauzi begitu dalamnya gitu di makam sampai sempat menyebut kata-kata terakhir I love you forever kayak gitu. Mungkin kayak cinta sejatinya dia pergi atau gimana? Ya emang kan mereka begitu gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dibilang itu kan bahasa mereka yang memang setiap agak berbeda dengan bahasa kami dengan pasangan kami. Tapi kalau mereka itu jauh lebih mesra ya gitu loh. Jadi memang kalimat-kalimat itu adalah kalimat setiap hari yang mereka selalu ucapkan dengan sebutan-sebutan. Kalau saya kan panggilnya Gilang, kalau ini kan love, agak beda. Jadi yalah, masih lebih ke hilang. Terakhir mungkin kebaikan dari almarhumah sendiri, katanya sebelum meninggal mentraktir suami dan para mahasiswa-mahasiswanya. Itu pun saya nggak tahu karena kami tidak tinggal satu rumah. Mungkin itu lebih bisa ditanya sama anggota rumahnya. Tapi memang kalau dilihat kakak saya itu sangat suka ngasih hadiah gitu ya. Apa aja. Kalau pergi keluar kota bawa oleh-oleh, nah semua dibagi-bagiin. Walaupun hanya bapia satu kotak gitu, sampai pekerja dan suaminya juga mesti di rumahnya rasain itu oleh-oleh. Nah itu kebiasaan yang mungkin membuat menjadi mudah-mudahan ya penyelamat dalam kehidupan sesudah kehidupan yang ini. Karena memang selalu bikin seneng orang gitu loh dengan hadiah-hadiah. Hadiah terakhir yang ke Sahnya dari almarhumah. Batu. Dia bawa itu, batunya bentuknya hati, warnanya pink. Satu dikasih ke kakak saya Suraya, satu lagi dikasih ke saya. Dikasih. Tapi permintaan terakhir ada dari luar negeri atau Gitu. Ya itu terakhir. Mbak, tapi permintaan terakhir almarhum itu memang mau dikebumikannya itu di tanah kusir atau seperti apa? Itu pun saya nggak tahu. Jadi saya baru tahu karena kan kalau orang tua kami kan di Karet Bifak. Jadi dan sudah meninggal cukup lama sehingga kalau mau ditumpuk pun bisa. Di tanah kusir itu yang ada adalah ayahnya Ikang, tetapi udah tumpuk 3. Sehingga kami mesti cari kafling baru. Dan di tanah kusir itu nggak mudah untuk mencari kafling kosong. Jadi memang entah kayak dimudahkan. Jadi datang langsung mencari, dapat semua sesuai yang dia mau. Dan menurut anggota keluarganya yang inti, memang belakangan ini ibu selalu ngomonginnya soal kematian kalau nggak pakai sakit tuh enak ya gitu. Jadi emang ya dikasih semuanya, dikasih apa yang dia mau dikasih. Sampai di Instagramnya juga nulis postingan tetap berjuang dalam tenang sampai Allah menjemput kita pulang. Itu postingan 10 hari terakhir kan. Ya pada dasarnya kita semua juga tinggal nunggu giliran ya gitu loh. Jadi mudah-mudahan saya
sebagai adik paling kecil, atas nama keluarga, mohon maaf untuk segala hilaf yang dilakukan oleh kakak saya, dan mudah-mudahan masih banyak perkataan, perbuatan, praktik baik yang bisa jadi teladannya buat semuanya. Dan terima kasih untuk doanya, karena saya belum buka handphone, itu WA banyak banget untuk bela sungkawa, dan di sosial media juga yang mengucapkan itu banyak. Dan saya tuh baru sadar banyak banget orang berkata baik ya mengenai kakak saya. Itu yang jadi kejutan buat saya, yang ditolong ini, yang ditolong itu, ini itu. Saya nggak tahu itu cerita-cerita itu gitu loh. Nah, hari ini tuh mereka kayak, saya ditolong ini, saya ditolong itu. Oh, mudah-mudahan ketika hari saya tiba akan banyak orang juga yang melakukan itu. Ini kenangan dari seorang almarhumah dari Kak Syahnas ini seperti apa? Kami beda jauh kan usianya, tumbuhnya nggak bersama. Mungkin jawaban itu lebih banyak di Soraya karena lebih dekat perbedaan usianya. Saya bedanya 10 tahun. Saya masih sedengkul, dia udah bintang film. Jadi nggak bermain bersama. Mungkin lebih banyak bukan kenangan tumbuh bersama, karena udah yang satu sibuk, yang satu masih di rumah. Saya lebih ngelihat bahwa dulu awal-awal saya hidup di dunia depan kamera gitu ya, banyak orang yang bilang jalannya mulus ya karena adiknya siapa gitu lah. Walaupun pada akhirnya untuk menentukan langgeng atau tidaknya saya di dunia itu tergantung saya bisa mengasah kemampuan atau tidak kan ya. Tetapi akhirnya saya bersyukur banget bahwa kedua kakak saya itu meninggalkan nama baik loh. Sehingga orang tuh selalu berprasangka saya juga ikut jadi baik, padahal belum tentu saya sebaik mereka. Nah, jadi itu ternyata jadi sekarang pas jenazahnya masuk gitu ya, terus ditempel papan, suatu ketika saya ada di situ kan ya, gitu loh. Oh, ternyata memang mesti meninggalkan nama baik, karena saya udah saya nggak punya adik, paling tidak buat anak-anak. Jangan sampai anak-anak saya tersendat jalannya karena saya melakukan hal yang tidak baik dan mereka mesti mewariskan resikonya. Itu yang saya pelajarin dari hari ini melihat kakak saya dikebumikan. Kak, almarhumah sendiri pernah mengutarakan bahwa ingin menikahkan anaknya, putrinya itu seperti apa, mungkin pernah komentar? Saya juga itu nggak tahu, itu lebih mesti ditanya sama suaminya karena itu kan pembicaraan internal. Mbak, mungkin ada yang dipetik nggak sih dari kisah cintanya Kang Fauzi sama almarhum gitu, dari kakak sampai mau memisahkan gitu. Ini pasangan unik ya gitu loh. Yang satu rocker, urakan gitu kan, walaupun pintar, sekolah, anak diplomat. Yang satunya bintang film, jali, kemudian doyan sekolah gitu loh. Saya lihat kayak simbiosis mutualis. Yang saya paling ingat tuh dulu karena kakak saya yang pertama, jadi ayah saya punya 3 anak perempuan, agak sadis gitu ya menguji calon mantu. Jadi waktu Ikang sebagai calon waktu itu datang ke rumah untuk berkunjung ke rumah pacar, ayah saya dulu punya Doberman, ketiga dilepasin. Dikejar sama anjing. Makanya waktu Gilang masuk dalam kehidupan saya, suami saya masuk kan, saya yatim piatu, nggak ada ibu, nggak ada bapak. Makanya Ikang selalu bilang, beruntung banget Gil nggak ketemu sama bapak mertua lu. Nah, karena memang kelihatan banget ujian yang sungguh luar biasa bisa ditaklukkan, dan Ikang tuh belajar ngaji sesudah pernikahan, belajar tahsin karena kakak saya mengajaknya begitu. Jadi kan karena anak diplomat di sana nggak ada pelajaran agama ya gitu loh. Jadi diajarin, jadi simbiosis mutualis. Kakak saya juga belajar lebih tenang karena mempunyai suami yang kayaknya
senang banget. Dan memang kayaknya mereka cinta banget ya berdua. Cintanya gede banget gitu. Mungkin kalau cinta lebih baik seujung kuku aja kali ya. Jadi pada saat ditinggalkan kita masih bisa Ya, misalnya terakhir sosok kakak yang seperti apa mungkin buat adik-adik buat Mas Anas dan Mbak Soraya. Mungkin saya bisa ngejawabnya buat saya ya. Kalau apa dampaknya di kakak saya satu lagi, saya nggak bisa tahu isi hati kan. Mungkin Mbak Aya lebih bisa jawab. Tapi kalau di saya, kakak saya tuh nggak pernah memuji. Saya nggak tahu kakak saya itu bangga sama saya. Karena kakak saya tuh bukan tipe yang langsung memuji. Tadi pagi, dini hari, pada saat saya langsung pergi ke rumah sakit, karena memang udah di ruang jenazah, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma memeluk. Kemudian Ikang sama anak-anaknya ngomong di belakang saya, ibu tuh bangga banget sama adik-adiknya. Selalu yang diomongin tuh tentang adik-adik saya hebat ya, gitu loh. Saya nggak pernah langsung dikasih tahu itu dari mulutnya. Dan saya baru sadar itu gaya ayah saya. Ayah saya itu nggak pernah memuji anak. Ternyata kakak saya itu ayah saya banget. Dan sama nih, saya juga baru tahu betapa bangganya ayah saya dengan anak-anaknya dari orang-orang yang bercerita, karena ayah saya nggak pernah berhenti bilang betapa bangganya kepada anak-anaknya. Ternyata kakak saya mewariskan itu. Saya baru tahu sesudah kakak saya nggak ada. Itu saya mau jawabnya gimana. Dan ini tuh jadi pembelajaran juga gitu ya buat saya, bahwa terkadang kita mesti ngasih tahu sama orang betapa cintanya kita sama orang itu. Karena kalau udah nggak ada, nanti nyesel. Nah, itu yang bisa saya ambil. Jadi, kakak saya tangan besi kepada adik-adiknya, tapi niatnya baik ternyata, supaya adik-adiknya nggak berhenti berjuang. Tapi belum tentu buat yang menerima merasa dicintai. Dan saya baru tahu betapa kakak saya itu mencintai saya, mencintai kakak saya yang satu lagi, adiknya, sudah nggak ada. Nah, itu yang membuat kami kayak linglung gitu. Terus mau ngebalesnya gimana? Maka kami akhirnya berkomitmen membalas cinta itu dengan menjaga Ikang dan anak-anaknya Mbak Ica. Itu menjadi janji. Terima kasih. Negara lagi sendiri. Oh, Izin ya. Oke. Mama Risa. Aku jadi ingat ya almarhum Mas Anas, sosok almarhum semasa hidup seperti apa sih mungkin? Semasa hidupnya kakak saya adalah kalau dari kami bertiga, si paling cantik, si paling pinter. Dan waktu meninggal pun saya melihat betapa cantiknya jenazah, senyum, bersinar gitu ya. Jadi yang saya